Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang kedua, di mana surat Al-An'am ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Tsumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Sesudah itu ditentukannya ajal, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan di sisinya. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih terus menerus ragu. Terus menerus ragu ini kita bisa lihat daripada fi'il mudhari yang dilakukan oleh mereka yang tertuang di dalam kata-kata tamtarun, terus menerus secara berkesinambungan kalian ragu. Tsumma antum tamtaruna. Kemudian kamu masih terus menerus ragu. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang kedua. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Perhatikan ada kata-kata allazi, huwallazi. Nah, perhatikan kata-kata allazi. Allazi adalah isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Huwa itu mufrad muzakkar. Makanya ketika dia menggunakan isim mausul maka menggunakan alladzi. Huwallazi. Jadi alladzi adalah isim mausul. Isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Isim mausul ada, ya. Isim mausul adalah kata isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa pernyataan atau pokok pikiran menjadi satu susunan pernyataan. Ada beberapa kalimat, tapi kemudian dihubungkan sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi satu kalimat, maka digunakanlah isim mausul. Huwa khalaqakum, dia yang menciptakan kalian. Makanya menggunakan isim mausul di antara huwa dan khalaqakum agar bersambung antara huwa dan khalaqakum. Makanya untuk menyambungkan ini menggunakan alladzi, yaitu sebagai isim mausul.
Ya. Dalam bahasa Indonesia disebut kata penyambung. Alladzi itu kata penyambung yang biasanya ya diwakili dengan kata yang. Makanya huwaladzi, dialah yang, atau orang yang, atau zat yang. Tapi karena ini kembalinya kepada Allah, huwa itu nggak mungkin dialah orang, karena orang itu makhluk. Nah biasanya kita menyebut Allah itu sebagai zat. Huwaladzi khalaqakum, dialah yang, dialah zat yang telah menciptakan kalian. Jadi itulah isim mausul. Huwaladzi khalaqakum, dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, ya, itu kita sudah agak paham ya tentang alladzi sebagai fungsinya sebagai isim mausul, sebagai kata penyambung. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tin itu tanah. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah bi khalqi abikum, di mana dengan sebab penciptaan bapak kalian. Siapa bapak kalian? Yaitu Adam. Minhu, bahwa Adam alaihissalam sebagai bapak moyang kita, kakek moyang kita, Allah ciptakan beliau minhu, dari tanah. Kemudian kita coba lihat mufasir yang lain. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ini dalam arti bahwa makanan yang dimakannya terdiri dari banyak hal yang bersumber dari tanah, atau penciptaan dari tanah itu dalam arti penciptaan asal usulnya, yakni Adam alaihi salam. Jadi ada yang mufasir mengemukakan dua penafsiran, bahwasanya penciptaan mintin itu dikembalikan kepada alam Adam alaihi salam. Akan tetapi ketika dia khalaqakum, kum itu menjadi jamak, maka dikembalikan kepada anak cucunya Adam. Ketika para pakar menganalisis kandungan tanah, mereka menemukan sekian banyak unsur, dan sebagian unsur tersebut dikandung oleh jasmani manusia. Demikianlah Allah membuktikan kebenaran ayatnya. Jadi para pakar menganalisa tentang masalah tanah. Ternyata begitu banyak unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah. Dan juga unsur-unsur tersebut sebagian ditemukan di dalam tubuh manusia, di dalam jasmani manusia. Maka ayat ini sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian manusia seluruhnya dari tin. Karena apa? Karena unsur-unsur tanah ada di dalam jasmani manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qada ajalan. Kemudian Allah menentukan ajal, menentukan masa.
Kemudian Allah menentukan waktu lakum untuk kalian. Tamutunna inda intihaihi, tatkala kalian mati, kalian meninggalkan dunia ketika berakhirnya ajal. Jadi menurut tafsir Jalalain, ajal yang pertama masalah kematian. Tsumma qada ajalan, kemudian Allah menentukan masa waktu matinya kalian. Makanya dikemukakan tamutunna inda intihaihi, kalian meninggalkan dunia, kalian mati ketika nelikane, ketika habisnya waktu kalian, yaitu mati. Ajal. Kemudian wa ajalun musamma, dan juga Allah menentukan ajal. Musamma ini artinya kalau dalam bahasanya adalah dinamai. Din arane. Kemudian Allah menentukan mangsa den arane. Allah menentukan waktu yang dinamai, maksudnya adalah madrubun. Allah menentukan waktu yang telah ditentukan, yang telah dipastikan. Dan Allah menciptakan ajal yang lain yang telah ditentukan indahu, di sisinya, di sisi Allah, libasikum, karena bangkitnya kalian nanti. Setelah kita meninggalkan dunia, mati, terkubur, kemudian hari kiamat, kemudian ada hari berbangkit. Jadi ajal yang kedua ini menurut Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain itu adalah hari berbangkit, waktu nanti bangkitnya yang memang telah ditentukan oleh Allah. Kapan? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita lihat tsumma qada ajalan wa ajalun musamma, kemudian ditentukannya ajal dan ada lagi satu ajal yang ditentukan di sisinya. Penggunaan bentuk nakirah. Jadi ajalan dan ajalun itu adalah bentuk nakirah. Jadi isim itu ada dua, ma'rifat dan nakirah. Kalau isim ma'rifat biasanya ada al. Contoh yang pada ayat pertama, alhamdu, itu isim ma'rifat. Karena ini tidak ada al, hanya ajalan wa ajalun, ini adalah isim nakirah. Penggunaan bentuk nakirah untuk kata ajal menunjukkan bahwa ajal manusia tidak dapat diketahui manusia kapan tibanya secara pasti. Kita nggak tahu ajal kita. Ya kan, kapan kita matinya kita juga nggak tahu. Jadi gitu. Kira-kira kenapa harus menggunakan kata nakirah? Penggalan ayat ini mengisyaratkan dua macam ajal. Yang satu ajalan, yang satu ajalun. Penggalan ayat ini mengisyaratkan dua macam ajal, bahwa dia pahami dari penggunaan nakirah kata ajal. Ya, kita lihat sekali lagi, ajal, ajalan dan ajalun menggunakan nakirah. Dalam kaidah dinyatakan apabila kata yang sama berulang dalam bentuk nakirah, maka kata pertama berbeda maknanya dengan kata yang kedua. Ajalan dan ajalun berbeda makna, berbeda maksud. Kemudian timbul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai ajal dalam ayat ini. Pendapat terkuat tentang arti ajal adalah ajal kematian dan ajal kebangkitan. Karena biasanya Al-Quran menggunakan kata ajal
bagi manusia dalam arti kematian. Sesuai dengan Imam Jalaluddin, bahwa ajal tersebut digunakan dalam rangka kematian dan kebangkitan. Summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Sesudah itu ditentukan ajal, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan di sisinya. Perhatikan kata-kata indahu. Indahu, perhatikan, ingrsane Allah. Kalau bahasa Jawanya begitu. Saya kalau ngaji di Jawa begitu. Jadi nggak ada di Jawa tuh ngaji pakai bahasa Indonesia. Pasti pakai bahasa Jawa. Kata indahu yang dalam bahasa Indonesia berarti di sisinya. Maksudnya di sisi Allah. Kemudian Allah menentukan ajal, dan satu ajal lagi yang ditentukan Allah yang berada di sisi Allah. Firman Allah indahu, yang artinya di sisinya, memberi isyarat bahwa ajal kedua itu sekali-kali tidak dapat diketahui manusia. Ajal pertama yaitu masalah kematian. Summa qada ajalan, kemudian Allah menentukan waktu kematian. Itu ajal yang pertama. Ajal yang pertama tentang kematian seseorang. Paling tidak dapat diketahui oleh orang lain yang masih hidup setelah kematiannya seseorang. Jadi kita baru tahu umur orang itu. Oh, si Anu mati hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian. Kita tahunya kan setelah dia meninggal dunia. Ketika kita masih berkumpul, masih bersama-sama, masih hidup, kan nggak tahu ajal kita masing-masing. Tapi ketika kita tahu ada seorang di antara kita yang meninggal, baru kita paham. Ternyata orang itu meninggal, telah ditentukan ajalnya Allah hari anu, tanggal sekian, jam sekian. Jadi memang ajal itu tidak ada yang bisa memprediksi, hanya Allah yang menentukan. Makanya ditentukan oleh Allah summa qada ajalan, kemudian Allah menetapkan ajal. Atau sebelum kematian dapat juga kita ketahui seseorang akan kematiannya. Ya. Sebelum kematian dapat diketahui dari tanda-tanda kematian seperti sakit yang parah. Itu pun sebetulnya belum tentu mati. Ada orang yang sakitnya parah, kagak mati-mati. Orang yang sehat malah mati. Nah, gitu. Artinya memang ajal ini semua ditentukan oleh Allah, dan tidak ada manusia yang mengetahui kapan ajal itu akan terjadi. Iya. Sedang ajal yang kedua yaitu wa ajalun musamma, yaitu tentang masalah kebangkitan. Tidak dapat diketahui oleh siapapun kapan hari berbangkit. Tidak diketahui oleh siapapun, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita juga nggak tahu ketika udah mati di akhirat kapan kita berbangkit. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Tauhid Ibnu Asyur memahami kandungan makna wa ajalun musamma indahu. Jadi sekali lagi ajal itu memang nggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum, kemudian kalian. Summa antum ayyuhal kufar, kemudian kalian wahai orang-orang yang kafir. Tamtarun, kalian masih saja terus-menerus ragu. Banyak kan? Banyak di antara kita sekeliling kita, terutama yang non-muslim, yang kafir, ragu. Banyak di antara orang-orang yang ragu tentang
kebangkitan. Summa antum, kemudian kalian, ayyuhal kufaru, wahai orang-orang kafir, tamtaruna, masih saja terus-menerus ragu. Tasyukkuna, kalian syak, kalian ragu, fil ba'si, tentang berbangkit, tentang kebangkitan kalian, ba'da ilmikum annahu, setelah kalian mengetahui, ya, annahu, bahwasanya Allah ibtida'a khalqakum, adalah yang pertama kali menciptakan kalian. Allah yang pertama kali menciptakan kalian. Allah yang memulai penciptaan kalian. Wa man qadara alal ibtida'i, dan barang siapa yang mampu atas menciptakan, atas memulai penciptaan, fahuwa, maka orang tersebut, alal i'adati, atas mengulangi penciptaannya, aqdaru, itu lebih berkuasa. Jadi ketika dari sesuatu menjadi ada, kemudian dari sesuatu menjadi ada, Allah mampu. Kemudian yang ada itu dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Maka menghidupkan yang sudah ada itu lebih kuasa ketimbang mengadakan sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada saja Allah mampu mengadakannya, apalagi sesuatu yang sudah ada kemudian mati kemudian diadakan kembali. Allah pasti lebih mampu daripada itu. Wa antum tamtarun, tapi kalian masih saja terus-menerus dalam keraguan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan iman kita semakin mantap, bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan Allah lebih mampu kembali mengadakan dari sesuatu yang memang awalnya sudah ada. Allah maha mampu membangkitkan seseorang yang sudah mati. Coba deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.